Haleluya. Shalom sekali lagi. Selamat malam sekali lagi kepada yang mengikuti secara online live stream di Facebook dan juga kepada sesiapa yang mengikuti secara offline di dalam YouTube ya. Haleluya. Shalom. Selamat datang. Malam ini saudara saya akan mengongsikan firman Tuhan kepada kita karena Pastor Carlo tidak ada di Ipoh sekarang, dia ada di Sabah. Ada ministry di sana, ada meeting-meeting di sana yang dia harus hadiri. Jadi ibadah tetap kita teruskan, amin. Ya. Jadi malam ini saudara, saya ingin mengongsikan firman Tuhan kepada sesiapa yang mengambil nota malam ini. Tajuk saya malam ini adalah kunci kehidupan adalah Yesus. Amin. Dan kita tahu saudara dalam Alkitab terdapat banyak nama yang kita panggil untuk Tuhan Yesus. Ya, dan saya percaya kita tahu di dalam buku Yesaya pasal 9 ya ayat 6 dia katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, dan di dalam buku Matius ya pasal 1 ayat 23 kita tahu cerita ini saudara, di setiap hari Christmas kita dengar cerita ini dan kita diberitahu Yesus akan dipanggil namanya Immanuel. Ya, dan di lain-lain tempat dia dipanggil domba ataupun raja segala raja, dialah Alfa dan Omega, dan banyak sekali nama Tuhan Yesus yang kita sebut di dalam Alkitab. Ya, dan malam ini saudara saya mau kita baca di dalam buku Kolose pasal 3 ayat 17. Dia mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, dan malam ini saya mau memberi satu peringatan kepada kita ya saudara, betapa pentingnya Tuhan Yesus dalam hidup kita dan mengapa saya mau kongsikan nanti mengapa Tuhan Yesus itu adalah kunci kehidupan ya di dalam hidup kita di dalam bumi ini. Dan karena kehidupan Kristen itu, seorang Kristen itu adalah tentang supremasinya Kristus, dan adalah penting untuk kita jadikan Yesus Kristus itu ya center di dalam segala hal ataupun segala apapun di dalam hidup kita. Ya, tetapi kebanyakan orang di dalam dunia hari ini ya mereka tidak melakukan sebegitu saudara. Ataupun saya mau katakan banyak di antara orang Kristen hari ini tidak melakukan sebegitu. Mereka memusatkan kehidupan mereka dengan hal-hal yang lain seperti ya pekerjaan, uang ataupun keluarga, rumah mereka, ya ataupun appointment mereka yang lagi penting ataupun gereja, tetapi jarang sekali mereka memusatkan kehidupan mereka ya dengan Tuhan Yesus. Dan malam ini saya mau kita lihat ya Rasul Paulus, dia adalah orang yang ya sangat ya orang yang pernah hidup di dalam Alkitab ya, dia adalah orang yang sangat memusatkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Kita boleh lihat ya di dalam Galatia pasal 6 ayat 14 dia katakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dan Paulus dia memusatkan Kristus ya, boleh kita lihat saudara di buktinya ya di saat dia meninggalkan segala hal yang dia sayangi ya demi Kristus, demi Tuhan Yesus. Ya, di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 hingga 9 boleh kita lihat ya saudara. Dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ya, kita boleh lihat ya saudara, di sini dia katakan semua yang dia sayangi itu dia panggil sampah saudara, karena dia percaya akan Tuhan Yesus, karena dia ada Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ya, jadi kalau kita mau
kita mau pendekkan ya kekristenan kita hari ini ke dalam 4 perkataan, yaitu adalah bukan aku tetapi Kristus, ya, not I but Christ, ya. Jadi malam ini saya mau kita lihat, saya mau kita fahami ya saudara, peranan kunci Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus sebagai juru selamat, ya. Kita harus memahami konsep keselamatan melalui Tuhan Yesus. Keselamatan itu adalah diselamatkan dari hukuman perpisahan dari Tuhan. Ya, sebelum kita diselamatkan, kita berada di dalam satu hukuman di mana kita dipisahkan dari Tuhan. Ya, kita boleh lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dia katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, betapa hebat ya saudara, ayat firman Tuhan. Amin. Jadi tiada siapapun yang boleh memasuki kerajaan Tuhan ataupun memasuki surga ya tanpa Tuhan Yesus, ya, kalau bukan melalui Tuhan Yesus. Hanya melalui Tuhan Yesus boleh kita masuk ke dalam surganya Tuhan. Ya, yang kedua, kita lihat ya saudara, kita harus memahami peranan kunci Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus sebagai contoh, Jesus as the example, ya, di dalam ajaran dan juga tindakannya Yesus selama dia hidup di dalam bumi ini selama 33 tahun kehidupannya di sini. Kita boleh lihat ya ajaran dan juga tindakan-tindakan Tuhan Yesus, ya. Dia mengajar kepada orang ramai bahwa kerajaan surga itu ya adalah untuk mereka yang merendahkan diri mereka, ya, ataupun kepada yang mudah diajar, ya, yang sabar, dan mereka diberi apa itu ya promise ya untuk mewarisi bumi. Ya, di dalam buku Lukas ayat 6 pasal 6 ayat 36 dia katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan Tuhan Yesus juga mengajar kepada orang-orangnya, kita harus melakukan apa yang dia telah lakukan dalam bumi ini. Ya, jadi di dalam Matius 5 ayat 16 dia katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, jadi apa yang kita lakukan pada hari ini, kita merefleksikan Tuhan Yesus. Kita adalah apa yang kita lakukan dalam bumi ini saudara, sebenarnya ya kita adalah contoh Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus lakukan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam Alkitab. Ya, dia mengatakan, Tuhan Yesus mengajar kepada pengikut-pengikutnya, ya, kepada sesiapa yang hidup baik di dalam dunia ini, dia akan dan juga mengikuti pengajarannya, mereka akan diberikan hadiah ataupun ya reward yang hidup yang kekal di dalam kerajaan Tuhan. Ya, itu adalah janji Tuhan kepada kita. Amin. Jadi kita harus lakukan semua pekerjaan ataupun semua di dalam kehidupan kita dengan kasih. Ya, seperti dalam buku 1 Korintus pasal 16 ayat 14 ya, do everything in love. Kita harus lakukan semuanya di dalam kasih. Dan bagaimana kita ya harus dekat kepada Tuhan ataupun Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Kita harus hidup selaras dengan Yesus. Itu adalah kunci pertamanya, ya, hidup selaras dengan Yesus. Jadi iman di dalam perbuatan. Kita harus memahami apa pentingnya ya ataupun apa hubungannya iman dengan perbuatan. Ya, iman di dalam Tuhan harus ditunjukkan ya dia punya result ya, tetapi ini bukan satu tambahan ke dalam keselamatan ya, faith plus work, iman tambah perbuatan, tetapi adalah karena ya lebih daripada hanya mempercayai. Ya, iman itu hanya lebih daripada mempercayai. Dan kita harus memahami saudara, iman kita kita tidak boleh lihat resultnya kalau kita tidak ada melakukan perbuatan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dia katakan, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Ya, jadi kalau kita hanya mempercayai sesuatu tetapi kita tidak melakukan sesuatu tentang iman kita, itu adalah sia-sia, itu adalah mati. Dan kita boleh lihat Tuhan Yesus bekerja di dalam hidup kita kalau kita meletakkan iman dalam perbuatan kita, saudara. Amin. Kalau kita mempercayai untuk gedung gereja kita ataupun ya tempat kita menyembah itu dipenuhi dengan saudara ataupun dipenuhi dengan members, ya kita harus melakukan pekerjaan kita. Jangan hanya mempercayai, jangan hanya meletakkan iman, oh saya percaya Tuhan Yesus akan memenuhi tempat ini, tetapi kita juga sendiri harus melakukan part kita. Kita harus melakukan perbuatan kita, ya, untuk kita jalankan iman kita. Amin. Ya, jadi iman tanpa pekerjaan itu adalah mati. Ya. Dan lagi satu kunci ya untuk Yesus berada dalam hidup kita adalah cinta sebagai inti. Ya, di dalam buku Yohanes ya pasal 13 ayat 34 hingga 35 dia katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, jadi penting ya saudara untuk kita saling mengasihi satu sama lain. Ya, dan saya ada sharekan pada pagi ini dalam ibadah bahasa Inggris, ya itu mudah untuk kita mengasihi keluarga kita, mengasihi teman-teman kita, tetapi ya kadang-kala kita tidak suka mereka. Ya, kita boleh mengasihi mereka, tetapi kita tidak akan suka mereka. Ya, jadi tapi Tuhan Yesus mengatakan perintah ini adalah untuk kita, ya, yaitu supaya kita saling mengasihi. Jadi saya mau kita belajar ya mulai hari ini, kalau ya mungkin dalam keluarga kita, ahli keluarga kita ataupun teman-teman kita yang kita tidak suka, ya, ada perbezaannya saudara, mengasihi dan juga menyukai seseorang. Tetapi saya mau kita belajar untuk mengasihi tanpa sebarang permintaan, ya. Kita harus mengasihi tanpa apapun, saudara. Kita mengasihi karena Tuhan pertama mengasihi kita, ya. Jadi malam ini saya mau kita reflect dalam hal ini, untuk kita lihat adakah kita mengasihi keluarga kita ataupun teman-teman kita dengan sepenuh hati kita, saudara. Amin. Alright. Yang keempat, untuk kita ada dalam Yesus ataupun Tuhan Yesus ada dalam kita adalah untuk kita tinggal di dalamnya. Ya, dan jadi kita harus memahami kepentingan doa. Ya, bagaimana kita meletakkan diri kita dekat dengan Tuhan Yesus, bagaimana kita mendekati Tuhan Yesus, atau ya hubungan kita lagi dekat dengan Tuhan Yesus adalah dengan ya tinggal di dalamnya. Dan kita harus melakukan itu dengan memahami kepentingan doa. Jadi peran doa adalah untuk kita tetap berhubung dengan Tuhan Yesus. Amin. Doa itu sangat penting ya saudara. Doa itu sangat-sangat mujizat. Ya, doa itu adalah satu misi. Doa itu adalah untuk kita semua. Ya, tidak perlu kita dipanggil dan diberikan satu nama, satu title ya, atau satu status untuk kita menjadi orang yang berdoa. Tidak ya saudara, sesiapapun boleh berdoa. Ya, to be an intercessor prayers, we don't have to be appointed. Ya, tidak perlu kita dipanggil dan diberikan satu status. Semua orang dalam dunia ini ya boleh berdoa. Dan melalui doa itu kita boleh berhubung ya, kita boleh menghubungkan kuasa Tuhan Yesus dengan seseorang, dengan sesiapapun, dengan apa situasi, dengan apa masalah di dalam kehidupan kita. Jadi doa itu sangat-sangat penting. Ya, di dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 5 dia katakan, Aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, dan juga di dalam buku Yudas pasal 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Jadi saya mau kita melihat kembali dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen ya saudara, apakah kita regular ya di dalam
masa doa kita dengan Tuhan, ada kita selalu meluangkan waktu kita dengan Tuhan, ya karena ya orang-orang dalam dunia hari ini dia sangat ya dia sangat occupied ya, dia sangat ya schedule-nya itu sangat penuh ya, sangat padat ya schedule-nya. Jadi ya orang Kristen hari ini melupakan tentang kepentingan doa. Ya, dia melupakan kepentingan doa karena kita sudah biasa ya kita sudah biasa menganggap oh kita ini sudah diselamatkan, kita sudah diampuni. Jadi saya ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, tetapi kita harus ingat saudara, doa itu tetap ya harus tetap ada di dalam rutin kita, rutin harian kita saudara. Ya, kalau kita belum lagi berdoa hari ini, saya mau mendorong kita saudara untuk pergi masuk ke dalam bilik kita, kloset kita, ya untuk meluangkan waktu di dalam Tuhan Yesus. Ya kita tidak perlu bunga-bunga ya doanya, kita hanya harus meluangkan waktu dengan Tuhan, ya berbicara dengan Tuhan, ya kita beritahu Tuhan tentang apa yang telah terjadi hari ini, ya ada sebarang kesulitan kah, apakah kita serahkan kepada Tuhan. Ya, jadi itu pentingnya Tuhan doa di dalam hidup kita. Kita doa bukan saja untuk diri kita, tetapi kita juga doa untuk keluarga kita, teman-teman kita, tempat kerja kita, di sekolah kita, siapapun di luar sana yang kita kenal, kita doa untuk mereka. Ya, jadi itu pentingnya doa di dalam hidup kita. Amin. Ya, dan salah satu cara untuk kita tinggal di dalam Tuhan, ya lagi satu cara adalah dengan the study of His Word. Kita belajar tentang firman-Nya Tuhan. Ya, kita harus ya seperti doa, kita juga harus regular di dalam pembacaan Alkitab kita. Di dalam Mazmur 119 dia katakan di ayat 105 dia katakan sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketepatanmu. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ya, jadi kita harus ya saudara kita harus ingat kepentingannya membaca Alkitab itu adalah sama penting dengan berdoa di dalam hidup kita. Ya, jangan hanya karena kita berdoa, oh saya tidak perlu membaca Alkitab. Tidak saudara, kita harus tetap membaca Alkitab karena ya di saat kita memerlukan solusi di dalam masalah kita, kita kembali ke dalam firman Tuhan. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan Yesus, kita kembali ke dalam Alkitab. Ya, kalau kita suka ya dengan profesi-profesi ya, kita boleh kembali ke dalam firman Tuhan, dan di saat kita terima profesi, kita itu adalah satu confirmation ya. Itu adalah satu confirmation kepada kita yang kita sudah ya diberitahu oleh Tuhan ini adalah untuk kita. Ya, jadi kita harus ya segalanya harus kita kembali ke dalam Alkitab Tuhan, di dalam firman Tuhan. Firman-Nya itu sangat-sangat penting saudara, sangat-sangat berkuasa dan sangat ya berguna di saat kita mengalami masalah, di saat kita kita menemui ya masalah dalam hidup kita, sangat-sangat penting. Amin. Dan firman Tuhan itu adalah salah satu cara kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Jadi jangan lupa dua perkara ini saudara ya, doa dan juga membaca Alkitab. Kalau kita tidak tahu di mana kita mau bermula untuk membaca firman Tuhan, kita ya boleh datang kepada kita, Pastor Carlo, dia ada satu template yang dia terima untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi setiap hari itu kita ada schedule untuk baca buku apa, pasal apa, ayat di mana. Ya, jadi boleh datang kepada kita. Ya, begini ya saudara, kalau kita perlukan sesuatu datang saja kepada gembala-gembala kita ataupun leader-leader kita di dalam gereja, dan ya reach out to them. Kita perlukan doa, kita perlukan materi, ya segalanya boleh kita tanya di dalam gereja. Amin. Ya, itu untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Semua itu untuk kita menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Semua itu untuk kita ya bertumbuh lagi dekat lagi dekat dengan Tuhan Yesus, untuk hubungan kita lebih rapat dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan kita malu, jangan kita ya segan-segan mau bertanya ya untuk menerima ini itu daripada gereja. Amin. Alright. Jadi saya mau kita masuk ke dalam pointer yang seterusnya, yaitu dengan ya kita
facing life challenges with Jesus. Jadi kita apa perkataannya itu, menempa ataupun apa? Kita harus lihat kepada challenges dalam hidup kita dengan Tuhan Yesus, ya. Dan kita harus memahami bagaimana iman di dalam Tuhan Yesus boleh membantu kita untuk ya memenuhi ataupun kita boleh limpahi ya segala kesulitan di dalam hidup kita. Ya, jadi kita harus maintain iman kita dalam Tuhan Yesus ya untuk membantu kita dalam kesulitan kita, masalah kita, saudara. Di dalam buku Yesaya pasal 40 ayat 31 dia katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita ada Yesus di dalam hidup kita, segalanya boleh kita lalui. Semuanya boleh kita hadapi. Amin, saudara. Jadi di saat kita rasa kita tidak ada semangat untuk ya menghadapi sesuatu, kita ingatkan saja firman ini di dalam buku Filipi ayat 4 pasal 4 ayat 13 dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, I can do all things to Christ who strengthens me. Jadi saya tahu ayat ini sangat-sangat simple, sangat-sangat ya seperti ya kanak-kanak murid minggu. Tetapi saya percaya firman Tuhan itu sangat berkuasa, saudara. Kita tidak boleh hanya melimitkan ayat ini untuk ya memory verse untuk ayat-ayat sekolah minggu, untuk budak-budak sekolah minggu. Ya, tetapi ayat firman Tuhan itu adalah untuk semua orang Kristen, untuk semua orang yang percaya. Amin. Jadi di saat kita mau menghadapi satu kesulitan atau masalah, ya kita harus ya kita boleh, kalau kita tidak ada semangat, saudara, kita boleh mengatakan ayat-ayat firman Tuhan, dan salah satunya itu adalah Filipi pasal 4 ayat 13. Ya, kita ingat firman ini di dalam otak kita letak dalam otak kita untuk kita ya lalui segala kesulitan dalam hidup kita. Amin. Dan di saat kita memahami bagaimana iman di dalam Yesus itu boleh membantu kita untuk menghadapi masalah kita, ya kita juga harus mencari ya tujuan Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ya, bagaimana Tuhan Yesus memberi tujuan di dalam hidup setiap orang. Dan saya pernah kongsikan ini bahwa ya tujuan Tuhan untuk kita, ya untuk setiap manusia dalam hidup ini sangat-sangat berbeda, saudara. Kalau semuanya ada tujuan yang sama, saya percaya Tuhan Yesus tidak perlu melahirkan begitu ramai manusia dalam dunia ini, ya. Tetapi setiap dari kita, Tuhan Yesus ada tujuan untuk kita dalam bumi ini. Di dalam buku Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi tujuan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu semuanya adalah untuk Tuhan Yesus. Ya, untuk kita dan untuk Tuhan Yesus. Jadi saya mau kita memahami di saat kita menantikan sesuatu, kita cari tujuan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, menantikan untuk Tuhan Yesus memberkati kita, menantikan Tuhan Yesus untuk memberi tujuan kepada kita, menantikan Tuhan Yesus untuk ya memberi kita solusi untuk masalah kita. We rejoice, kita memuji Tuhan, ya kita tinggikan nama Tuhan, dan di saat itu kita cari tujuan Tuhan untuk kita dalam hidup ini. Amin. Jangan hanya kita tunggu tidak melakukan apa-apa, tetapi gunakan waktu kita di dalam musim menunggu itu, ya kita cari apa tujuan Tuhan untuk kita. Amin. Jadi malam ini saya hanya mau mendorong kita, saudara, betapa pentingnya Tuhan Yesus dalam hidup kita dan bagaimana kita mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita mau mendekati Tuhan, ya lebih lagi ya daripada yang sebelum, dan ya bagaimana kita mendekati Tuhan. Jadi malam ini saya harap kita terdorong ya, dan kita ingatkan ya saudara, kalau kita tidak dapat ingat
segala apapun yang saya katakan malam ini, ingatkan saja kepentingan doa, kepentingan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan kepentingan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Dan dengan itu kita boleh mencari tujuan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Jadi saya mau mendorong kepada kita yang sudah lama meninggalkan doa mereka, sudah lama meninggalkan pembacaan Alkitab mereka. Ini adalah waktunya untuk kita memulakan, saudara. Tidak pernah terlambat, tidak pernah Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh kamu sudah terlewat, sudah terlambat dalam membaca firman ataupun berdoa untukku. Ya tidak ya saudara, tidak pernah ada limitnya ya untuk kita mendekati Tuhan. Jadi kalau kita sudah lama tinggalkan segala ini, saya mau mendorong kita untuk kita mulakan hari ini. Ya, kita berdoa, mulakan hari ini kita membaca firman Tuhan hari ini. Karena dengan dua ini kita boleh memahami lagi dalam apa tujuan Tuhan kita, apa tujuan Tuhan untuk kehidupan kita, dan kita boleh memahami lebih dalam ya firman-firmannya, ya tujuannya dalam hidup ini, dan ya segala apa yang Dia mau lakukan dalam kehidupan kita, kita boleh lihat di saat kita memulakan ibadah doa kita ataupun ya personally doa kita dan juga pembacaan firman Tuhan. Amin. Saya harap kita diberkati saudara ya, dan mari kita tutup dalam doa untuk malam ini. Haleluya. Bapa di syurga, kami terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada malam ini ya Bapa, di mana Engkau telah mendorong kami dan mengingatkan kami ya Bapa betapa pentingnya Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Bapa di syurga, Engkau bimbinglah ya Bapa Roh Kudus anak-anak-Mu yang telah lama meninggalkan doa mereka, waktu doa mereka dengan Kau ya Bapa, ataupun telah lalai ya Tuhan di dalam pembacaan Alkitab mereka ya Bapa. Haleluya Bapa Roh Kudus, Engkau bimbing mereka Tuhan, bawa mereka kembali ya Bapa di dalam jalan yang Engkau telah tetapkan ya Tuhan. Haleluya. Dan ya Bapa, Engkau berkati mereka ya Bapa. Haleluya, di saat mereka memulakan perjalanan ini ya Bapa. Haleluya, untuk memuji-Mu dan juga untuk mengangkat tinggi nama-Mu ya Bapa. Segala yang kami lakukan dalam dunia ini ya Tuhan adalah untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kami ya Bapa di saat kami pergi daripada sini ya Tuhan malam ini. Ya Bapa, Engkau berkati sepanjang minggu kami ya Tuhan, kehidupan kami ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami ya Bapa, ataupun dalam keluarga kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Engkau lindungi kami ya Bapa. Haleluya, biarlah malaikat-Mu mengikuti kami ya Tuhan, dan hadirat-Mu ya Bapa bersama kami ya Bapa. Haleluya. Kami terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa, sekali lagi ya Tuhan, karena mengingatkan kami ya Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara, kita jumpa minggu depan. Minggu depan kita ya, seperti yang saya katakan, kita ada special guest, yaitu Pastor Lita, tetapi untuk bahasa Inggris ya, jadi mungkin ibadah bahasa Melayu tidak ada ya, ibadah bahasa, jadi kita akan update sekali lagi dalam minggu yang akan datang. Alright, Tuhan berkati, kita jumpa lagi.